Masya Allah. Kita sambung tentang yang kemarin tuh. Yang berapa golongan Ustaz Firman? Ada 7 golongan kemarin yang Allah besok tidak akan lihat di hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka, bahkan Allah akan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalam api neraka. Yang pertama, orang yang melaksanakan homoseksual, liwat, kaum liwat, laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kedua, orang yang berjima dengan tangannya. Jadi apa kemarin tuh bahasanya, cokbun, bahasa orang-orang dulu. Wah, banyak tuh bahasanya. Yang kedua, berjima dengan pakai tangan supaya mengeluarkan itu air mani. Yang ketiga, berjima dengan binatang. Berjima dengan binatang itu sama Allah besok di hari kiamat nggak bakal dipandang sama Allah. Yang keempat, berjima dengan perempuan, dengan istrinya, fi duburiha, di dalam duburnya perempuan. Jadi bukan dari depan, tapi di belakang, menghantam duburnya perempuan. Itu besok di hari kiamat nggak bakal dipandang. Itu dia maksiat melakukan itu. Dan seandainya istri diajak untuk berhubungan intim lewat dubur, masuk asapah ke dalam duburnya, bagaimana kalau dari belakang tapi menghantam kepada lubang farji depan? Boleh. Yang nggak boleh ke duburnya, mah. Yang nggak boleh ke dubur, bagian dubur dihantam, dimasukkan. Nah itu namanya wannaqihul mar'a fi duburiha, lewat duburnya. Makanya kemarin ada perceraian tuh, bos batu bara, sampai si perempuan dipaksa untuk dimasukkan ke dalam duburnya oleh hasapannya. Tapi itu perempuan luar biasa, dia nolak si perempuan tersebut sampai dia minta cerai kepada si laki tersebut. Kalau enggak tobat atau sampai diulang-ulang kembali ini perbuatan permintaan untuk menghantam dubur tadi, lebih baik cerai. Kejadian cerai itu ya. Jadi nggak ngelihat kekayaan si laki-laki, dia punya prinsip, urusan taat, urusan maksiat jangan sampai diikuti. Wajamiul mar'ati wabnataha, nomor berapa itu? Nomor kelima, wajama'al mar'ati wa bintaha, dan berhubungan kepada istrinya, wabnataha, dan kepada anak perempuan si istri. Jadi ibunya dinikahi, ibunya disetubuhi, juga anaknya diapain? Disetubuhi. Besok di hari kiamat oleh Allah nggak dipandang dengan rahmat Allah, lepas sama Allah. Haram hukumnya jamaah. Kalau perempuan yang sudah kita nikahi, maka haram kepada anaknya untuk disetubuhi. Kecuali jamaah, kecuali kalau si perempuan istri ini belum digauli oleh suaminya. Jadi artinya si suami ditinggal wafat oleh istri, dia nikah lagi kepada perempuan yang kedua. Belum disetubuhi ini si perempuan, habis akad nikah Pak Jis, habis akad nikah langsung meninggal si perempuan. Sedangkan ini perempuan yang kita nikahi, yang belum kita gauli, punya apa tadi? Punya anak perempuan. Selama si perempuan istri kedua dari kita belum kita gauli, maka sesungguhnya boleh menikah dengan siapa jamaah? Dengan anaknya. Karena istrinya belum diapain? Belum disetubuhi. Tapi kalau istrinya sudah disetubuhi, maka haram untuk menikah dengan anaknya.
mahram ta'bid, mahram selama-lamanya tuh. Wudunya batal gak jamaah? Nggak batal. Wudu si anak tiri kepada bapak yang sudah menyetubuhi ibunya, maka tidak membatalkan kepada wudunya. Kalau bersentuhan nggak batal wudu. Makanya saya marah jamaah. Di kampung tuh ada orang yang udah berumah tangga, seperti tadi tuh, dia nikah dengan perempuan yang kedua, kan si perempuan ini bawa anak tiri, sedangkan ibunya udah diapanya mah, udah digauli, bukan udah digauli lagi, udah punya anak. Tiba-tiba ini si bapak nggak mengakui anak tuh yang dari bawa anak tirinya, itu mah bukan anak saya. Bejat itu moral jemaah. Nggak boleh perempuan yang sudah kita nikahi dan sudah kita gauli lalu dia membawa anak, otomatis jadi anak kita jemaah. Mahramnya takbid, mahram selama-lamanya. Nggak boleh ada kata-kata itu mah bukan anak saya, nggak boleh. Kau nikahi kepada ibunya berarti kau sudah menjadi ayah daripada anak-anaknya. Itu harus tegas jemaah. Haram hukumnya mengatakan sesuatu yang sudah menjadi hak bahwa itu anaknya. Nggak boleh jemaah. Seandainya nanti satu saat ada kejadian begitu, itu bukan anak saya. Bagaimana bukan anak kamu? Ibunya sudah kamu gauli, walaupun bukan dari darah daging kamu, tetap itu termasuk anakmu. Nah, inilah hukum harus disampaikan, kehati-hatian kita. Jangan sampai nanti kita nggak menganggap anak terhadap anak bawaan dari istri kita. Walaupun istrinya meninggal nggak boleh juga. Kenapa? Walaupun ibunya meninggal nggak boleh juga. Itu dia tadi. Kalau udah digauli, tetap jadi anak kita. Nggak boleh. Itu naik ranjang atau turun ranjang ya? Kalau sama adik kakak boleh. Nah, jadi kita nikah sama kakaknya nih, kakaknya meninggal, nah adiknya boleh turun ranjang. Atau sebaliknya Pak Haji, kita nikah sama adiknya meninggal, daripada harta kita kemana-mana nyari jauh capek-capek, mendingan kita nikah sama siapa itu? Sama kakaknya, disebut naik ranjang. Tapi kalau sama yang tadi ini ibunya udah meninggal tapi udah digauli sama kita, jangan turun ranjang ke anaknya. Anaknya udah jadi mahram buat kita, jadi anak kita udah ya. Nah makanya tadi tuh yang tidak akan dipandang oleh Allah, dia menjima kepada ibunya sekaligus menjima kepada anak perempuannya. Lalu yang selanjutnya jamaah, yang termasuk besok yang akan tidak dipandang oleh Allah di hari kiamat, wazani bijalilati jarihi, orang yang berbuat zina kepada tetangganya. Wazani bijalilati jarihi, orang yang berbuat zina kepada tetangganya. Makanya nanti bakal ada tuh jamaah di sini di bawah nanti, kita jangan sampai dengan istri tetangga wa antuqabilahu bil mab wa alla tata'ammada an-nadhara ila nisaihi, jangan suka bersengaja-ngaja memandang kepada istri tetangga kita. Jadi melototin terus istri tetangga orang, istri tetangga kita. Jangan tuh mas, karena emang biasanya gitu. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Ini mah istri tetangga gue bagus banget potongannya, istri mah begini-gini aja nggak berubah-berubah. Itu jangan suka dipandang-pandang begitu. Termasuk salah satu besok yang gak dilihat oleh Allah dengan rahmat Allah, orang yang berzina dengan tetangganya. Nomor ketujuh, tapi bukan berarti zina sama orang lain boleh. Yang penting bukan tetangga, guru artinya. Kalau tetangga yang nggak boleh. Nomor ketujuh, al-mu'dhi jarahu,
orang yang menyakiti kepada tetangganya. Jadi 7 golongan ini yang besok oleh Allah tidak akan dipandang oleh rahmat Allah, yang mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhaiminu haimin auratina wa ajsadana. Wahai zat yang maha muhaimin, maha penjaga, maha pengawas, jagalah kemaluan kami, jagalah aurat kami, dan jagalah jasad-jasad kami dari berbuat maksiat dan dosa ke Allah. Bi baraka al-Fatihah.